Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video saya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di malam ini ada yang sudah istirahat ataupun yang sudah melakukan kegiatan malam. Siapapun mungkin ada yang selalu menunggu dengan saudara-saudara, teman-teman yang dimanapun ada kegiatan. Nah, insya Allah di malam ini saya akan membahas tentang masalah orang-orang yang selalu melakukan dzikir, yaitu dzikir dari mulai dzikir yang muhadharah atau dzikir dohir, atau yang selama ini melakukan dzikir khafi juga, atau yang selama ini melakukan dzikir sir. Nah, insya Allah di sini di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 sampai dengan ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarzu liqa Allahi ta'ala liqa Allahi fa inna ajalla Allahu la ayatin wa huwas samiul alim. Wa man jahada fa innama yujahidu linnafsi innallaha laghaniyu 'anil 'alamin. Nah, di sini bila mana manusia yang selama ini melakukan perjalanan atau merasakan perjalanannya hidupnya ini adalahnya hidupnya yang maha hidup, bukan hidupnya kita, atau yang selama ini kita selalu buta di dalam batin kita, yaitu bila mana manusia yang sudah mulai sadar rohaniahnya kepada Allah, maka orang itu akan didatangi oleh Allah. Nah, di sini kadang-kadang orang pastinya berpikir didatangin bagaimana. Nah, orang bila mana yang ingin pertemuan dengan Allah, posisinya sekarang lagi di dunia ini, supaya kita mata batin, mata ruhaniahnya tetap buta, maka datanglah ke tempat ngajian babakan tauhid atau babakan hakikat ma'rifat, atau secara umumnya thariqah. Nah, datangan tentang thariqah ngan jangan sampai berhenti di thariqah atau tarekat, jangan sampai, tapi kita harus berjalan terus melakukan supaya liqa Allahi, supaya kita pertemuan dengan Allah. Nah, seperti bagaimana contohnya? Ada di sini ada dzikir ayat dzikir muhadharah yang selama ini kita dibaca dengan mengeraskan suara. Mengeraskan suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu berarti maqam muhadharah. Langsung kita dimasukin kepada makomnya, makom yang mana? Makom mukasafah. Nah, ini makom mukasafah bila mana orang yang sudah dzikirnya adalah dzikir la ilaha illallah, atau dzikirnya la ilaha illa, atau disebutkan dzikir khafi. Dzikir khafi ada yang memanggil nama Allah atau Allahu, atau ya Allah, atau Allahu,
atau dikir hu Allah, hu Allah. Nah di sini kalau sudah hu Allah, di sini orang yang menjalankan, sesudah itu maka Allah akan membawa lagi ruhaniyahnya sampai ke dikir sirul asrar. Terus mendawamkan dan mencari keilmuan supaya kita paham tentang masalah dikir sirul asrar adalah sirul asrornya terbagi 3. Ada dikatakan dikir su'aul basyirah atau ainul basyirah, hakul basyirah. Nah disinilah dikir yang dikatakan dikir su'aul basyirah. Su'aul basyirah atau yang kita selama ini dirasakan. Nah dikir rasa bagaimana? Nah iman gitu dirasakan. Karena pangna dirasakan itu semuanya yang kita rasakan selama ini hidup merasa hidup. Kaya merasa kaya, di dalam di pinter merasa pinter, ilmuwan merasa alim. Disitulah rasa itu, padahal kita harus sadar supaya bisa kembali kepada Allah, karena kita harus sadar itu adalah dzikirnya iman. Jadi setiap merasakan, setiap memegang, setiap memberikan sesuatu, itu Allah yang semuanya berperan. Di dalam surat Al-Qasas kalau gak salah ayat 18 kalau gak salah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Itu ayatnya. Karena kita harus fokus dan menyatakan bahwa dzikir rasa lewat rasa, misalkan rasa lapar, rasa haus, rasa manis, rasa gurih, rasa pahit. Disitulah rasa-rasa itu ada yang di dalam manis, misalkan di dalam gula atau buah atau duren. Nah kalau orang ruhaniyahnya masih berkata yang mendatangkan manis pahit itu dari duren dan dari pare, paria, bahasa Sunda mah, bahasa Jawa mah bahasa pare. Nah mendatangkan pahit, apakah bisa itu sebagai makhluk bisa mendatangkan pahit? Apakah bisa itu makhluk anu sifatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil adim itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat? Ternyata tak bisa apa-apa, tak bisa memberikan rasa, tak bisa memberikan madarat. Jangankan makhluk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kangjeng Rasul pun tidak bisa beri manfaat tanpa Allah. Tidak bisa. Karena kalau secara syariat memang secara bisa, karena selama ini kita diikuti, kalau secara hakikat tidak bisa. Nah bila mana manusia yang sudah mendatangkan dzikir rasa itu, nah ketika kita lapar, ya Allah, Allah manggil karena perut kita merasa lapar, perut ini merasa lapar. Kita haus, ya Allah, Allah memanggil karena mulut kita haus. Terus selalu disitulah sadar manusia yang sudah berperan di situ tiada lain hanya Allah. Nah, kalau orang yang sudah kembali hanya Allah, di dalam dikirna dikir rasa atau asu'aul basyirah akan menyatakan, karena ini kunci kemusyahadah,
itu adalah zikir sirul asrar. Kunci kemusyahadah, kepenyaksian ruhaniah kepada Allah itu ada kuncinya di dalam zikir sirul asrar, tanpa ada suara dan tanpa ada huruf, tanpa kata-kata. Disitulah sadarnya kita yang dinamakan sirul asrar itu. Kalau secara syariat, kalau secara umum tadi zikir rasa. Sedangkan air, makanan, nasi tidak bisa memberikan manfaat. Manusia pun sama. Tapi madarat tak bisa. Ternyata manusia itu bisa memberikan manfaat dan madarat kalau secara syariat. Kalau secara hakikat tidak bisa. Tapi kenapa? Gimana misalkan bisa mendarat, bisa membunuh orang lain. Nah, orang telah mengikuti dengan hawa nafsunya, dengan bara iblis-iblis supaya manusia itu celaka, sedangkan hidupnya itu iblis, hidupnya syaitan tiada lain hanya ku Gusti Allah. Cuman orang itu dilema ku Gusti Allah. Dilema orang itu. Kenapa dilema? Dibiarkan karena sudah menyekutukan aku di dalam batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita sudah su'aul basyirah sampai ke ainul basyirah, di situ sampai ke melakukan ayana non dzikir sirul asrar, dzikril la ilaha illa huwa, yaitu dzikirnya la ilaha illa anta. Ketika kita melakukan secara dzikir ruhaniyahnya, dzikir sirul asrar anu di la ilaha illa anta, disitulah Allah akan datang menemuimu. Janji Allah, fa inna ajalallahu li ayati, senyana Allah akan datang kepada janjimu. Maka datanglah di situ penyaksian. Penyaksian inilah aku. Nah, kalau sudah inilah aku, akunya Allah di dalam batin, berarti manusia yang selama ini mengaku-ngaku hidup, mengaku kaya, mengaku-ngaku pintar, keakuan selalu ada di dalam batin, itu merengut ayeuna pakaian Allah teu pantas dipakaian manusia. Nah, disitulah bila mana manusia sudah dibersihkan ruhaniahnya kepada Allah, maka akan datang wa huwas samiul alim. Maka dialah maha mendengar dan maha mengetahui sampai kemanapun kita melakukan dzikir atau makom-makomnya. Insya Allah semoga bermanfaat. Tingkatkanlah sampai ke hakul basyirah. Disitulah musyahadah. Kalau sudah bermusyahadah, Allahnya datang menyaksikan. Di situ akan datang, walaupun mungkin sedetik, mungkin semenit, bisa celing langsung kepada Allah walaupun sedikit. Nah, maka ketika mendapatkan ilmu babakan sejatinya ilmu, tingkatkanlah orang lebih seru, lebih tambah keyakinan, istiqomahkan supaya kita diberikan bahasana kemuliaan dari Allah. Apapun yang Allah berikan, mungkin dengan kata maunah, mungkin dengan kata karomah. Tapi jangan sampai ruhaniyah itu berhenti di dalam maunah atau di dalam karomah. Tapi tujuan kita karena ke alam dunia kendibet harus kembali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah ruhaniyahnya sudah kembali? Apakah ruhaniyahnya sudah mengenal kepada yang punya ruh itu? Tinggal nanya karena dirinya. Kalau masih belum bingung, berarti masih kena buta. Di sisi Allah, di sisi manusia mau berjalan, tapi di sisi Allah tidak bisa melihat. Insya Allah semoga bermanfaat. Semoga yang mendengarkan video saya, yang selalu menonton kajian-kajian ini,
walaupun sedikit-sedikit tapi asal kita bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.